kembali di serial web design dengan CS3 untuk yang ke bagian part ke-8. Oke. Part ke-8 ini membahas tentang box sizing dan flexbox. Saya jelaskan dulu sedikit ya apa itu kedua fitur tersebut. Ya, kedua fitur ini merupakan dua buah fitur terbaru bawaan dari CSS3. Jadi bawaan ya. Box sizing adalah properti untuk mengatur ukuran lebar dan layout ya. Sedangkan flexbox digunakan untuk mengatur ukuran anak elemen dari layout ya. Yang satu untuk ukuran layout, yang kedua yang flexbox adalah ukuran layout. Oke, box sizing. Yang A ini seperti dijelaskan yang barusan, box sizing digunakan untuk menentukan ukuran lebar layout. Misalnya width, lebar layout, lalu height, tinggi layout, padding, margin, dan lain-lain. Oke, sekarang cara untuk membuat box sizing kalian lihat di codingan atau script sebelah kanan ya. Di situ kita lihat, kita baca sama-sama ya. Cara membuatnya adalah jadi ini dibuat satu form. Kalian lihat di halaman di baris ke-19 ke-18 ada forum namanya adalah medianphp ya, action.php. Lalu ada nama depan, nama belakang, dan komentar, dan seterusnya. Oke, kita lihat hasil output dari codingan tersebut. Nah, inilah bentuk dari setelah running di browser ya, untuk codingan yang sebelumnya. Oke, kita kembali dulu ke codingan yang sebelumnya ya. Di baris ke-18 kalian baca di situ form action sama dengan action pic.php. Itu maksudnya dia akan menuju ke form action.php, action pic.php ya. Ini hanya sebagai penanda saja ya, sebagai penanda saja. Jika misalkan kalian klik submit, otomatis dia akan membuat suatu pindah ke halaman baru yang bahwa setelah diketik input Ferry Kurniawan lalu komentar, maka begitu diklik submit dia akan menuju ke form action.php. Ini hanya sebagai penanda saja. Sebenarnya ini tidak ada ininya ya, bentuk PHP-nya, karena kita belum belajar PHP, hanya sebagai penanda bahwa dia setelah mengklik ini submit ini akan menuju ke action pic.php. Kira-kira kayak gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Ya, di slide berikutnya adalah mengenai ini tanpa boxing. Kalau tadi ukuran boxing, sekarang tanpa boxing. Oke, saya jelaskan dulu sedikit ya. Secara default, formula untuk menghitung lebar dan tinggi suatu elemen adalah lebar plus bantalan plus border, yaitu sama dengan lebar elemen. Sedangkan tinggi elemen adalah tinggi plus bantalan plus border. Dengan rumus tersebut, maka tampilan elemen pada browser sering muncul lebih besar dari yang telah ditetapkan. Oke, kalian lihat sekarang codingan yang di sebelah kanan ya, itu adalah untuk tanpa box sizing ya. Kalian lihat di situ. Di baris ke-6 ada di 1 dengan di baris ke-6 ya, ada di elemen namanya di 1 dengan lebar adalah 200 pixel, lalu tinggi 100 px 100 pixel, lalu border adalah 2 px solid. Maksudnya solid itu bentuknya ya, garisnya solid berwarna kuning lalu warnanya merah. Sedangkan di baris ke-13 di div 2 itu lebarnya adalah 200 px 200 pixel, tinggi 100 pixel, padding 50 pixel, lalu border adalah 2 pixel, dan seterusnya. Maka tampilannya nanti bentuknya ada dua ya, ada dua bentuk atau dua gambar. Oke, kita lihat di bagian bawahnya ya, itu hasil screenshot dari output yang di running di browser Chrome ya. Ada dua gambar. Yang pertama itu berarti yang di 1 ya, gambarnya yang berwarna kuning, yang bawahnya itu adalah yang div 2. Oke, gampang ya, tinggal kalian coba di editor dan browser kalian masing-masing.
di slide yang keempat ini adalah tentang flexbox ya. Tentang flexbox. Baik, akan saya jelaskan sedikit flexbox itu ya. Flexbox sering disebut juga disingkat maaf, flexbox adalah singkatan atau kependekan dari flexible box. Kependekannya adalah flexible blocks. Merupakan properti yang digunakan untuk mengatur ukuran dari anak elemen layout. Berarti anak elemennya bukan elemennya secara otomatis dan mampu beradaptasi dengan ukuran kontennya yang ada di web ya. Permasalahan pada beberapa properti CSS3 seperti float, absolute, dan transform dapat diselesaikan secara mudah dengan flexbox. Oke. Salah satu kelebihan dari flexbox adalah vertical centering, ya, memposisikan elemen tepat berada di tengah atau mengatur agar setiap kolom yang berada dalam grid layout memiliki tinggi yang sama. Nah, berikut di tabel yang di sebelah kanan adalah daftar versi browser yang mendukung properti flexbox. Angka-angka yang terdapat dalam tabel menentukan versi browser pertama yang sebelumnya mendukung properti. Nomor diikuti oleh WebKit, lalu mouse yang menentukan versi pertama pada prefix browser ya. Kalian lihat di situ ada properti, lalu ada jenis apa? Setelah properti adalah jenis browsernya. Kalian baca ya. Ada dua baris itu. Yang pertama basic support, yang kedua multi-line flexbox. Oke, masih teori ya. Bahwa flexbox itu adalah singkatan dari flexible box. Oke, kita lanjut ke contoh codingan. Ya, kita akan lanjut ke bagian-bagian apa saja yang bisa diproses pada flexbox. Untuk yang slide yang ini, video ini, yang pertama adalah tentang flex container. Ya, kita baca. Saya jelaskan dulu sedikit ya. Flex container merupakan properti yang digunakan untuk mengatur fungsi display, ya, menjadi flex pada elemen container. Penulisan sintaksnya adalah seperti berikut: container lalu diikuti display titik 2 flex lalu ditutup dengan tanda kurung kurawal. Ya. Keterangannya di sini. Properti di atas akan merubah layout model container menjadi flex. Sebelah. Oke, pembahasan yang kedua tentang flexbox adalah flex direction atau bahasa Indonesianya adalah arah dari flex itu ya. Oke, saya jelaskan sedikit mengenai flex direction. Flex direction merupakan properti yang digunakan untuk menentukan arah dari item. Nah, itu ya, arah dari item atau elemen ya. Fungsi yang digunakan adalah flex direction. Nilai default dari flex direction adalah row. Sedangkan nilai-nilai lain dari properti flex direction kalian lihat di tabel yang di sebelah kanan ya. Nah, itu adalah nilai-nilainya.
dari properti flex direction. Oke, kita baca sama-sama. Nilai row reverse itu digunakan untuk mengubah item dari kanan ke kiri. Kolom digunakan untuk mengatur item vertikal. Kolom reverse sama seperti kolom tapi arahnya berlawanan. Oke. Terus di sini kalian ke 30 sampai dengan baris 33 ya. Meskipun di situ tulisannya flex item 1 itu mulai dari awal, tapi tampilannya adalah kebalikannya karena ya, di slide yang ketujuh ini saya akan menjelaskan tentang justify content. Apa itu justify content ya? Oke, saya jelaskan dulu pelan-pelan. Justify content merupakan properti yang digunakan untuk menyelaraskan atau meratakan flex item. Jadi meratakan ya, atau justify flex item. Lalu properti justify content tersebut berfungsi untuk meratakan flex item pada main axis atau sumbu utama ya, main axis. Nilai-nilai yang terdapat pada properti justify content kalian bisa lihat di tabel sebelah kanan ya. Nah, itu nilai-nilainya. Oke, kita baca satu-satu. Misalnya nilai flex start adalah nilai default akan meratakan elemen di awal main axis. Lalu flex end akan meratakan elemen di akhir main axis sampai dengan space around. Itu sama dengan space between. Perbedaannya adalah akan ini ya. Ini adalah akan membagikan sisa kekosongan dari kontainer secara merata pada item-itemnya. Ya, seperti biasa dikarenakan waktu tayang di YouTube itu dibatasi ya, nggak bisa ini. Jadi saya cuma ngasih satu contoh codingan ya, yaitu tentang nilai item dengan flex n. Kalian lihat codingan atau skripnya yang digambar kanan bawah ya. Itu codingan pada yang saya ketikkan pada Notepad++. Nah, saya akan lihat dulu, kita lihat sama-sama. Oke. Kenapa bentuk outputnya jadi flex n? Karena kalian lihat di baris 9 dan 10. Baris 9 WebKit justify content adalah flex n. Lalu baris 10 adalah justify content adalah flex n. Otomatis outputnya adalah kalian yang sebelah kiri adalah bentuk dari justify content dengan nilai flex n ya. Oke, gampang ya, kalian coba di editor dan browser kalian masing-masing. Baik, di slide yang ke-8 ini adalah tentang line item ya. Apa itu line item? Saya jelaskan sedikit ya. Line item merupakan properti yang digunakan untuk meratakan elemen pada cross axis, berarti sumbunya yang berseberangan ya. Oke, fungsi yang digunakan adalah line item. Sedangkan nilai-nilai properti pada line item kalian dapat lihat di tabel yang di sebelah kanan ya. Mulai dari scratch, yaitu adalah nilai default. Setiap item memiliki tinggi yang sama dengan kontainer yang memenuhi kontainer sampai dengan yang terakhir baseline. Oke, saya kasih contoh di sini adalah tentang yang untuk yang scratch ya, untuk yang scratch dulu ya. Karena waktu atau jam tayang
Untuk di YouTube itu terbatas seperti biasa ya. Oke, kalian lihat di codingannya, scriptnya itu di sebelah kiri bawah, gambarnya, lalu gambar kanan adalah seperti biasa hasil outputnya. Oke ya, sekarang kita lihat bentuk dari scratch adalah kalian lihat di baris ke 9 dan 10. Itu udah jelas ya. Di situ bentuknya scratch. WebKit line item adalah scratch, lalu diperjelas lagi di bawahnya di baris ke-10 adalah line item. Oke, kalian coba di editor dan browser kalian masing-masing. Pembahasan selanjutnya yang seperti terdapat di slide ini adalah tentang flex wrap. Oke, saya jelaskan sedikit ya. Flex wrap merupakan properti yang digunakan untuk menetapkan bahwa ukuran elemen tetap seperti semula atau tidak berubah. Oke, fungsi yang digunakan adalah flex wrap. Oke. Nilai-nilai pada properti ini kalian dapat lihat pada di tabel sebelah kanan. No wrap adalah nilai default, ukuran elemen tetap seperti semula. Wrap adalah ukuran elemen akan dirubah jika diinginkan. Wrap reverse, kebalikan dari wrap ya. Oke, contoh codingan seperti biasa ini hanya saya berikan satu contoh codingan ya untuk yang nilainya no wrap ya. Kalian lihat di gambar di sebelah kanan bawah itu ya, itu apa kelihatan di situ flex wrapnya adalah no wrap. Sekarang kita lihat codingannya. Oke, seperti biasa bentuknya adalah no wrap, itu dapat kalian lihat di baris ke-9 dan ke-10 ya. Flex WebKit flex wrap adalah no wrap. Lalu di ini lagi di baris ke-10-nya flex wrap adalah no wrap. Lalu akan ditampilkan apa saja yang akan ditampilkan di browser, yaitu dari baris ke-31 sampai dengan 34, yaitu flex item 1 sampai dengan flex item keempat. Seperti yang kalian lihat terdapat pada run out atau eksekusi di gambar kanan bawah ya. Itu hasil dari run di browser. Oke, kita lanjut. Ya, pembahasan selanjutnya adalah tentang align content. Apa itu align content? Saya jelaskan sedikit ya. Align content merupakan properti yang hampir mirip dengan align item. Namun align content terdapat pada flex item yang lebih dari satu baris atau multi line ya. Nilai-nilai yang dapat digunakan pada properti online kalian dapat lihat, yaitu ada pada tabel yang di sebelah kanan ya. Mulai dari scratch, yaitu nilai default scratch itu ya. Nilai ini akan memaksa item menghabiskan sisa space atau jarak yang tersedia pada kontainer. Lalu yang barisan terakhir adalah space around, akan membagikan space atau jarak yang kosong dari kontainer dari isi pada setiap itemnya. Oke, seperti biasa saya akan memberi contoh codingan satu saja ya, karena seperti biasa jam tayang atau waktu tayang di YouTube itu terbatas. Oke, saya akan memberikan contoh codingan tentang line content dengan nilainya adalah center ya atau defaultnya. Kalian lihat yang sebelah kiri, gambar paling kiri bawah itu adalah ke codingannya, lalu yang sebelahnya adalah outputnya. Oke, kita lihat seperti biasa codingannya di baris 10 dan maaf di baris 11 dan 12. Di situ kita bisa baca sama-sama WebKit line center, line content adalah center dan line content adalah center. Lalu ditampilkan apa yang akan ditampilkan di browser dari halaman baris ke-32 sampai dengan 35, yaitu flex item 1 dengan sampai dengan flex item yang keempat. Oke, gampang ya. Kalian coba di browser dan editor kalian masing-masing. Baiklah, untuk pembahasan yang terakhir di sini adalah tentang mengurutkan flex item. Apa itu mengurutkan flex item? Saya ingin bacakan ya. Untuk dapat mengurutkan tiap item dalam Flexbox digunakan properti order ya. Kalian lihat contoh codingannya di sebelah kanan ya. Itu kalian lihat. Sebentar ya. Properti order. Oke. Kalian lihat di situ di baris ke 21 ada suatu elemen namanya first, lalu kurung kurawal buka. WebKit-nya adalah WebKit order adalah min 1.
Lalu dipertegas lagi di bawahnya di baris ke-23 order adalah -1. Oke, bentuk tampilannya akan kalian baca di baris 32 sampai dengan 35 yaitu flex item 1 sampai dengan yang keempat. Oke, bentuk yang sebelah kiri seperti biasa adalah screenshot dari hasil output ya yang di running di browser Chrome. Ya, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Ya, seperti biasa ya, saya ingatkan sekali lagi dan lagi. Pada tiap akhir sesi, saya ingatkan untuk kalian subscribe, like, share, dan komen ya, supaya tutorial kita ini makin mantap ke depannya. Oke, ditunggu ya, dan wajib loh. Hehehe. Sampai bertemu di part yang selanjutnya.